Oke, selamat datang di channel saya anak tua bersama gue Rito Wangsa di segmen What's New Pilih C. And let's go guys. Alright guys, so sudah hari Minggu lagi dan buat Jakarta ya, katanya bentar lagi mau PSBB part kedua dan kayaknya cobaan lagi buat kita tentunya. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta bersabar, buat teman-teman di tempat-tempat lain yang kayaknya lagi semakin naik lagi juga nih masalah COVID ini. Mudah-mudahan kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja dan gak kenapa-napa lah. Pokoknya stay safe everybody. Mudah-mudahan kalian oke-oke aja. Jangan lupa makanya beli masker Play original. Oke, sendirian lagi karena Lendy lagi istirahat dan lagi nggak bisa bikin video bareng sama gue. Jadi videonya gue bikin sendiri dulu, nggak apa-apa ya. Dan minggu kemarin itu cukup menarik sih menurut gue berita-beritanya. Gue akan mulai yang beritanya ada dari Ninja Gaiden yang katanya nih Koei Tecmo dirumorkan akan kembali ngerilis si trilogi dari Ninja Gaiden setelah katanya ada list yang seperti lah biasa lah ya, leak gitu ya, listnya leak dari Ninja Gaiden Sigma 2 sama Ninja Gaiden 3 yang Razor's Edge. Katanya ini akan rilis pada bulan Maret 2021. Kalau bener ya ada dua hal sih yang pengen gue garis bawahi. Yang pertama adalah apakah ini remake atau remaster, tapi gue rasa kayaknya remaster karena periodenya nggak terlalu panjang ya, jadi kemungkinan remaster gitu, nggak daripada remake gitu. Dan yang kedua adalah kenapa rilisnya cuma di PlayStation 4 dan Nintendo Switch, kenapa nggak ada di Xbox, padahal 2021 loh, harusnya bisa ada beberapa dan di next year juga harusnya ada, tapi nggak tahu juga lah ya. Yang pasti Ninja Gaiden ini adalah game yang mungkin sebagian orang setuju sama gue bahwa Ninja Gaiden ini adalah cikal bakal dari Souls game juga, salah satu yang membuat Souls game itu ada juga, karena memang yang ketiganya susah banget boy, gue aja terberes gitu ya karena susah pisan gitu, jadi gue cuma main keduanya doang kalau nggak salah. Dan kemarin gue mainin si Samurai Jack ya yang Battle Through Time, menurut gue itu mirip, agak-agak ada Ninja Gaidennya gitu. Jadi buat kalian yang mau lihat reviewnya kayak gimana, gue tongolin di atas nih dari si Samurai Jack yang menurut gue cukup mirip dengan Ninja Gaiden. Dan Ninja Gaiden aslinya kita tunggu aja apakah bener akan rilis si triloginya. Kalau gue sih cukup senang ya akan rilis lagi dan kita akan main lagi sama si Ryu Hayabusa gitu ya. Oke, berita selanjutnya datang dari Sonic the Hedgehog. Karena kita udah ngomongin remaster, jadi kita ngomongin lagi biar bridgingnya enak gitu. Karena Sonic the Hedgehog ini katanya akan dapetin game terbarunya di acara anniversary yang ke-30 dari Sonic the Hedgehog, yang merupakan sebuah simbol atau maskot lah ya dari Sega. Dan gue rasa ini emang harus udah rilis karena emang udah banyak milestone yang terlewati oleh si Sega ini sendiri, oleh si Sonic ini sendiri, termasuk filmnya yang kemarin cukup sukses setelah direvisi gitu. Jadi ya ini bagusnya ya, menurut gue ini adalah sesuatu yang bagus yang dilakukan oleh si yang bikin Sonic gitu ya, Sega mungkin ya, ini pihak Sega mungkin atau pihak studionya yang akhirnya dengerin apa yang diomongin sama para fans dan para penonton yang mungkin udah tahu harusnya Sonic itu dibikin seperti apa, dan mereka ngikutin dan akhirnya filmnya bagus. Nah mudah-mudahan gamenya juga sesuai dengan harapan kita, karena gue cukup bingung nih kira-kira Sonic bakal dibawa kemana, kayak Ratchet & Clank kah, apakah kayak mirip filmnya mungkin gitu ya, atau mau disajiin dengan seperti apa untuk game Sonic terbaru ini gitu. Karena memang si Takashi Iizuka-nya ini udah pernah bilang juga kan 2019 bahwa gamenya ini memang dalam tahap developing ya, atau kita tunggu aja. Alright, selanjutnya ini dari Crysis Remaster yang udah ngeluarin spesifikasi PC-nya yang ternyata itu lebih bersahabat dibandingin versi originalnya, dimana ini harusnya kan bikin senang ya, tapi orang-orang malah khawatir gitu, jangan-jangan grafiknya tidak sebagus yang diharapkan, karena memang Crytek di masanya kan memang unggul secara grafis. Kemarin juga udah sempat ada masalah kan, karena yang diliatin itu yang dikasih ke publik itu ternyata publik kecewa dengan si Crysis Remaster itu, yang ternyata itu adalah untuk Nintendo Switch. Dan kali ini untuk spek PC-nya udah keluar, tapi ternyata kok nggak terlalu wah-wah banget gitu speknya, dan ini bikin orang tuh malah khawatir kira-kira grafiknya bakal bagus apa enggak. Tapi gue cukup percaya sih harusnya Crytek ya bisa mengoptimalisasi lah gitu ya, walaupun speknya rendah tetapi yang dihasilkan secara grafik bagus, karena memang kalau kita ngomongin Crysis ya salah satu yang wah dari Crysis adalah grafiknya gitu. Alright, berita selanjutnya datang dari Cyberpunk 2077 yang katanya alhamdulillahnya itu ada fitur microtransaction ya bang.
ada fitur microtransaction, kok lu malah senang sih? Ya iyalah, karena microtransactionnya ini ada cuman di mode multiplayernya doang. Jadi di yang single playernya itu terbebas dari yang namanya microtransaction gitu. Jadi microtransaction di game single playernya itu tidak ada sama sekali. Udah dikonfirmasi sama Cyberpunk-nya sendiri, sama CD Projekt Red-nya gitu. Jadi memang nggak akan ada tuh yang namanya microtransaction di versi single playernya. Jadi no tipu-tipu, lu bisa nikmatin game gue tanpa harus ada microtransaction, khususnya di game single player ya. Jadi kalau kita ngelihat Witcher juga kayak gitu kan ya. Jadi emang seperti itulah CD Projekt, nggak harus heran juga ngelihatnya. Dan yang pasti si microtransaction ini akan ada di project yang berbeda, yaitu project multiplayernya yang juga nanti akan datangnya juga belakangan daripada game yang single playernya, dan di situ baru ada microtransactionnya. Dan yang menarik adalah si Adam Kaczynski ya namanya, ini bilang bahwa goalnya ini adalah dia bikin microtransaction yang bikin orang-orang tuh happy untuk spend money. Jadi mereka akan membuang uangnya dengan sukacita gitu, karena tidak terpaksa. Jadi bukan yang bukan yang membuat orang tuh kayak anjir nih pay to win nih dan segala macam. Enggak, dia bakal bikin sebuah game multiplayer yang dimana orang justru dapat value di situ untuk ngeluarin, emang gue harus ngeluarin duit di sini dengan sukacita. Ya mudah-mudahan terwujud ya, karena memang namanya microtransaction kan sebetulnya kadang-kadang bikin sebel ya, karena lo harus ngeluarin duit lagi di dalam sebuah game yang ya udah lo beli misalnya gitu. Tapi dia bilang ada goal seperti itu sih, gue looking forward gitu ya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan gitu. Alright, berita selanjutnya kita akan membahas tentang Ubisoft ya, khususnya Ubisoft Forward. Tapi kita bahas dulu Ubisoftnya, dimana katanya Assassin's Creed Valhalla ini maju ke November 10, dimana itu adalah tanggal perilisan dari Xbox Next Gen. Karena gue malas nyebut Series X dan S, riweh gitu ya nyebutnya. Jadi Xbox Next Gen aja ya. Jadi Xbox Next Gen ini akan rilis di November 10 2020, dan Valhalla akhirnya ditarik yang tadinya tanggal 17 ya, 7 hari lebih awal, yaitu tanggal 10 November. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala dan bagus-bagus aja ya, karena kalian pasti udah nggak sabar buat mainin game yang satu ini, khususnya yang para budak assassin seperti saya. Dan yang kedua di tanggal yang sama juga Like a Dragon Yakuza 7 ini juga akan dirilis di tanggal yang sama, yaitu adalah 10 November 2020 secara worldwide-nya ya. Dan akan menyusul 3 hari berikutnya untuk kalian yang main di PS4, Xbox One, dan PC gitu. Jadi tanggal 13 rilis juga si Like a Dragon ini. Alright, dan ngomongin Ubisoft Forward kemarin, itu diawali dengan antisipasi dari Ubisoft, karena orang-orang pasti nanyain tentang Skull and Bones yang kira-kira bakal ada atau enggak, dan si Beyond Good and Evil 2 yang kira-kira bakal ada apa enggak. Tapi gue nggak tahu ya, Beyond Good and Evil 2 ini tidak disebut. Yang disebut itu cuma Skull and Bones yang memang tidak akan muncul di acara yang kemarin tuh, yang tanggal 10. Yang kalian kalau mau lihat acaranya ada di sini nih, gue live-in, silahkan kalian lihat aja, itu cardnya di atas. Dan di sini dikonfirmasi juga, walaupun Skull and Bones ini nggak nongol di tanggal 10 kemarin, tapi ya tetap berjalan, dan katanya akan ada di tahun 2021 mendatang untuk update-nya lah bisa dibilang gitu. Jadi Skull and Bones kayaknya emang bakal jadi game yang bagus banget ya, karena lama gitu developingnya. Beyond Good and Evil juga kemana coba? Banyak sekali game yang hilang dari Ubisoft. Oke, selanjutnya kalau ngomongin Ubisoft Forward, aduh gimana ya, gue mulai dari yang paling mengecewakan buat gue deh. Jadi Immortal Phoenix Rising aka God and Monster, aduh kecewa bro. Kenapa? Karena gue udah cukup berharap. Gue udah pernah bilang di beberapa konten gue juga bahwa memang gue cukup optimis dengan si game yang satu ini gitu, karena temanya gue suka gitu ya, mitologi, terus juga ada mirip-mirip sama Assassin's Creed-nya, grafiknya juga agak Zelda gimana gitu ya. Dan ternyata pas dikasih unjuk kemarin, drop saya. Gue bener-bener kecewa aja ngeliatnya, nggak tahu kenapa. Oke, gue nggak pernah komplain masalah grafik ya. Gue grafiknya oke-oke aja. Grafiknya masih masuk-masuk aja, walaupun jujur grafiknya tidak wah sama sekali. Bahkan gue lebih suka Zelda. Nggak tahu ya, di mata gue kayaknya Zelda lebih enak aja. Di sini colorful sih, fun sih vibe-nya, tapi nggak ada yang spesial. Jadi lo bakal main sebagai Phoenix. Jadi Immortal Phoenix Rising aja menurut gue, entah kenapa nama itu yang diambil, katanya sih biar fokus sama si Phoenix-nya ini, pemeran utamanya nih, si Phoenix-nya ini cewek, dan lu bisa rubah-rubah dia ya, lu bisa bikin Phoenix lu sendiri. Jadi Phoenix lu ini bakal punya warna kulit hijau, ungu gitu, tergantung kalian maunya kayak gimana. Jadi emang kalian bisa bikin Phoenix kalian sendiri. Tapi yang jadi masalah buat gue adalah di presentasi kemarin entah kenapa nggak ngehook lagi buat gue. Jadi semakin detail semakin nyebelin aja buat gue gitu. Jadi nggak tahu lah, pokoknya kenapa ada robot-robotnya ya kan, kalian juga pasti nggak kemarin ada robot-robotnya. Terus juga scoringnya kayak nggak match antara si scoringnya dan visual yang gue lihat gitu. Jadi banyak
kemislekan yang gue lihat kemarin gitu. Jadi dungeonnya juga menurut gue nggak menarik. Jadinya gue sih cukup drop untuk si Immortal Phoenix Rising. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin gue aja. Jadi mungkin kalian punya sudut pandang lain untuk si Immortal ini, silahkan tulis di kolom komentar gitu. Oke, lanjut ke game yang menarik buat gue, ada Scott Pilgrim versus the World, the game ya, yang complete edition akan rilis. Jadi ini game lama yang dirilis ulang lagi untuk merayakan 10 tahun dari anniversary-nya si Scott Pilgrim ini. Dan gue cukup tertarik, 16 bit. Gue suka banget game yang kayak gini, dan kayaknya game juga seru. Another Cuphead game gitu ya. Dan yang berikutnya menarik juga adalah Riders Republic, yang menurut gue mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Karena memang gue nggak pernah lihat MMO tapi extreme sports gitu. Jadi segala macam extreme sports digabungin jadi satu, jadi MMO. Jadi lu bisa mainnya juga, lu lihat nih. Buset, gila. Ini sih masif banget, dan kalau bener sih bakal goks. Dan gue cukup berharap at least game ini tuh murah lah, atau lebih bagus lagi kalau gratis ya, karena di dalamnya terlihat sangat berpotensi sekali untuk ada microtransaction. Karena ini kan jadi mirip kayak Fall Guys versi sports aja gitu menurut gue, atau Battle Royale versi sports, itu intinya seperti itulah. Jadi ini menarik sekali dan cukup fresh, dan mudah-mudahan bener-bener bakal rilis ya di tanggal 25 Februari 2021. Mudah-mudahan gak ada delay, karena akan rilis serentak di segala macam kecuali Switch ya gitu. Dan selanjutnya yang cukup menyenangkan juga, mungkin dari kalian udah nungguin Aiden Pierce, dan kemarin katanya Aiden Pierce ini akan mampir di Watch Dogs Legion, dimana karakter ini adalah karakter dari Watch Dogs yang pertama, Aiden Pierce ini. Dan kelihatan di sini udah bewok, kayak udah tua kayaknya Aiden Pierce. Dan katanya ini akan dapetin post launch DLC, dimana nanti ceritanya tuh akan ceritain tentang si Aiden Pierce ini gitu. Dan gue cukup ngelihat bahwa Ubisoft memang ya menyenangkan para fans aja sih di sini ya, mudah-mudahan nggak mengecewakan aja sih. Aiden Pierce di Watch Dogs Legion. Dan yang terakhir dari Watch Dogs Legion, gue nggak mau bahas yang terlalu aneh-aneh, tapi gue mau to the point aja, bahas tentang Prince of Persia: The Sands of Times, yang sudah dikonfirm sebetulnya akan ada di Januari 2021. Tetapi ngeliat kemarin presentasinya, gue kok nggak, lagi-lagi gue cukup kecewa. Walaupun ini masih alpha ya, tetapi entah kenapa di-push untuk diliatin gitu. Mungkin untuk ngebangun hype atau gimana, atau pengen kayak Sonic kali ya, biar dihujat dulu nanti baru diperbaiki gitu. Gue nggak tahu. Jadi kemarin gue bahkan ngobrol sama Rizky Abdallah juga, yang kebetulan lagi ada di Bandung. Jadi kita ketemuan dan ngobrolin tentang Prince of Persia ini. Entah kenapa jatuhnya jadi kayak game yang 2003 nih, cuman ditajemin doang gitu secara visual gitu. Gue nggak ngeliat sesuatu yang spesial sama sekali gitu dari si Prince of Persia: Sands of Time ini. Padahal gamenya potensial banget, dan ya tentunya banyak orang yang nunggu, wah remake-nya bakal kayak gimana nih, kan judulnya remake nih, tapi kelihatannya cuma kayak remaster. Jadi ya entahlah ya, cuman silakanlah kalian komentar. Takutnya emang komentar gue aja yang terlalu pedes, ya kalian komentarnya di bawah menurut kalian kayak gimana. Tapi kalau menurut gue kayak ini dipaksakan banget sih, jadinya nggak ngehook, malah bikin drop gitu. Lu bisa lihat lah dari tampangnya si Prince of Persia juga ya begitulah gitu ya, tidak ada yang terlalu menarik. Sayang sekali, ada dua hal yang mengecewakan dari presentasinya Ubisoft kemarin, termasuk si Prince of Persia ini. Tapi silakanlah kalian diskusi di bawah ya, menurut kalian kayak gimana. Lalu selanjutnya gue mau bahas, anyway gue udah ngebahas kemarin ya mengenai Xbox, dimana Xbox itu punya harga yang lucu-lucu, dan nih lihat aja di atas kartu, gue udah bahas itu. Dan sebelum gue ngebahas tentang yang terakhir, gue ngebahas dulu tentang Kena Bridge of Spirits yang katanya di-delay ke 2021. Yang katanya kan holiday 2020 nih, akhirnya di-delay. Tapi gak masalah, daripada jatuhnya nanti kayak si Ari and the Secret of Season gitu ya, yang kayak belum kelar. Mudah-mudahan Kena tidak seperti itu ya, karena gue cukup tertarik dengan konsep yang dibawa sama si Kena Bridge of Spirits ini. Jadi mudah-mudahan delaynya ini untuk hal yang baik lah gitu. Alright, so video ini akan gue tutup dengan jangan lupa nanti Night City Wire yang ketiga ya, episode yang ketiga bakal ada di tanggal 18 September, dan mudah-mudahan kita bisa nobar lagi. Alright, dan jadi kan kemarin Xbox ini udah ngeluarin nih harganya berapa. Jadi kita tinggal nunggu si PlayStation dong. PlayStation ini harganya berapa, dan tiba-tiba aja muncul nih komparasi dari speknya ini tulisannya sih model number terus box content ya. Dimana kalau lu lihat di sini memang exactly yang digital edition sama yang punya fisik edition ini ternyata sama isinya, nggak ada yang beda sama sekali. Jadi dia nggak kayak Xbox yang berbeda gitu. Jadi Xbox kan beda tuh, yang X sama yang S. Jadi yang S ini budget banget. Nah sedangkan yang digital edition ini ternyata sama yang fisik sama. Dan memang dari awal juga kita asumsinya begitu kan, karena memang tidak ada yang diturunin gitu. Jadi emang sama-sama aja, cuman bedanya yang satu bisa fisik, yang satu digital doang. Tapi ini juga mengartikan bahwa memang harganya mungkin tidak terpaut terlalu jauh kayak si Series X dan S, karena
udah kayak ditegesin nih itu speknya nggak ada yang beda ya. Jadi kalian jangan kaget ya kalau harga yang konsol yang udah ada displaynya sama yang tidak ada displaynya ini harganya bedanya tipis-tipis aja gitu. Nggak kayak Xbox, karena Xbox memang speknya beda. Kayaknya gitu ya. Kalau gue ngelihatnya gitu. Dan nanti kan pada tanggal 16 September ini bakal diadain showcase dari PlayStation yang mudah-mudahan kita bisa nobar lagi guys, dimana kita akan menunggu. Gue bodo amat deh game apa segala macam, gue mau fokus sama harganya kira-kira berapa sih gitu untuk kedua konsol next gen ini yang ada displaynya maupun yang nggak ada. Karena fokus gue itu sih kira-kira akan menjadi pertimbangan yang cukup hebat juga kayaknya di kalangan para gamer sekarang gitu ya, karena melihat dari harga si Xbox Series S yang cukup menggiurkan ditambah adanya Xbox Game Pass dan EA Play di dalamnya yang udah included gitu. Jadi menarik sekali menurut gue sih untuk kita sama-sama menunggu kira-kira PlayStation akan memberikan harga berapa sih untuk kita-kita yang udah penasaran banget PlayStation 5 ini worth it atau enggak dibeli untuk di gelombang awal. Walaupun gue selalu bilang bahwa buat kalian para gamers mah enaknya tunggu aja lah, menurut gue mah tunggu let's player main, tunggu media-media pada main, pada ngulas, baru kalian beli. Jangan di gelombang awal, kecuali emang duit kalian cukup banyak untuk kalian partisipasi untuk jadi kelinci percobaan di awal gitu. Alright, so gitu aja dari gue di Tuang. Saya udahan dulu untuk What's New kali ini. Mudah-mudahan tetap seru walaupun gue sendirian gak bareng sama Lendi. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Anak Tua kalau suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya yang udah gue bilang dari awal tadi ya, lagi PO, hoodie, sweater, sama bajunya lagi. Oke, itu jadi gue, play original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.